Halo sahabat setia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hari Prihanto dalam Renungan Sabda Setia. Hari ini Sabtu 15 Maret 2025 kita akan menggumuli firman Tuhan dengan tema hidup dalam pertobatan. Adapun yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayat 25, yang secara khusus nanti kita akan renungkan ayat 22. Namun demikian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar bahwa Engkau pernah bersabda bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, melainkan karena firman Allah. Saat ini kami membuka hati untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Bersabdalah dan berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22 berkata demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita mengambil tema hidup dalam pertobatan. Ada cerita tentang seorang yang pulang dari acara camping di Pantai Sunda, Gunung Kidul. Ketika pulang, tanpa sadar, ia salah arah di sebuah pertigaan. Seharusnya dia belok kanan untuk menuju kembali ke Jogja, tetapi ia mengambil jalan ke kiri, sehingga ia salah jalan sampai dengan lebih dari setengah jam menaiki sepeda motor. Dan ia baru sadar kalau sudah salah arah. Di tengah perjalanan kembali ke arah yang benar itu, orang itu merenungkan kejadian tersebut. Dan begitulah yang terjadi kalau orang tidak segera bertobat ketika melakukan dosa. Semakin lama ia salah arah dan tidak segera bertobat, semakin sulit baginya untuk kembali kepada Tuhan. Pertobatan adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Sebagaimana manusia biasa yang belum sempurna, berbuat dosa merupakan hal yang masih sering terjadi. Pertobatan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Inti pemberitaan pertobatan disampaikan oleh Tuhan Yesus saat di dunia adalah tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Arti pertobatan bukanlah sekedar bertobat dan tidak lagi berbuat jahat, atau menjadi orang Kristen yang setiap hari Minggu beribadah dan melakukan semua yang tertulis dalam Alkitab. Melainkan pertobatan yang dimaksudkan Allah adalah suatu pembaharuan budi atau pikiran yang menghasilkan perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Pertobatan sejati dalam bahasa Yunani metanoia, yaitu mengganti semua pikiran yang tidak ilahi, yang bukan dari Tuhan, dengan pikiran Tuhan Yesus Kristus. Belajar mengganti pikiran kita dengan pikiran Tuhan, itulah yang akan membaharui kehidupan kita.
Bagaimana cara mengetahui pikiran Tuhan? Yaitu dari firman Tuhanlah kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Alkitab memberikan pemahaman kepada kita tentang apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, dengan membaca Alkitab, kita bisa mengetahui apa yang menjadi pikiran dan kehendak serta isi hati Tuhan. Pertobatan yang sesungguhnya harus sampai kepada seluruh perencanaan hidup, semua keinginan dan kehendak kita. Pengajaran di dalam keluarga, hingga setiap hal dalam hidup yang selaras dengan keinginan Allah. Pertobatan yang sejati pasti membawa perubahan hidup yang drastis dalam semua sendi kehidupan umat percaya. Sifat dan karakter berubah karena kita menghidupi kebenaran firman Allah. Kebenaran membawa kita hidup dalam terang yang menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Allah. Hidup dalam pertobatan sejati adalah hidup tanpa kompromi terhadap dosa. Jangan takut hidup susah karena kebenaran. Sebab kebenaran tidak membuat orang menjadi miskin. Ada banyak orang takut miskin sehingga kompromi dengan dosa, kompromi dengan dunia ini. Hari ini adalah saat yang tepat untuk mengalami lagi kasih Allah bagi kemajuan hubungan kita dengan Allah. Karena itu, nikmatilah hidup dalam pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih dan rahmat serta pengampunan, kami sungguh menyesali akan dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Kami bertobat dan bertekad memperbaiki hidup kami. Karena itu, bimbing dan tolonglah kami, supaya kami dapat mewujudkan pertobatan yang sungguh dalam hidup kami. Amin. Demikian sabda setia hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kehidupan Anda. Tuhan memberkati.